Sukacita yang tidak pernah absen. Artinya apa? Jangan iya-iya aja nih. Jangan mau diajak amatri, iya pokoknya sukacita ya gitu kan. Artinya kan kalau sukacita yang tak pernah absen berarti kita senang terus dong. Iya kan? Kalau absen berarti ada duka cita. Kalau nggak pernah absen kita senang-senang terus. Jadi tante senang, jadi om senang gitu ya. Apa hura-hura terus menerus dalam hidup kita? Nah terus gimana kalau enggak? Nanti ada sebabnya dan ada pemahaman apa sih artinya yang tidak pernah absen itu? Apakah kita nggak boleh nangis? Kalau orang yang dikasih kita terus meninggal, apakah kita bersuka cita terus? Yang lain menangis di depan peti, kita masih senyum-senyum sendiri. Kan enggak begitu ya. Ada sebuah kewajaran sebagai manusia, sedih ya sedih. Seperti pengkhotbah, ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa. Berarti ada sesuatu yang lebih dalam. Dari sekedar sukacita itu diartikan senyum, ketawa, gembira. Mari kita akan belajar ya dari kitab Nabi Jepanya. Kemarin kita sudah membaca bagian ini dalam kebaktian umum ya. Jepanya 3 ayat 14 sampai 20. Kalau sudah menyiapkan, saya akan membaca untuk kita semua. Jefanya 3 ayat 14 sampai 20, demikian firman Tuhan. Bersorak-soraklah hai putri Sion. Bersorak-sorailah hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu. Ia telah mengenyahkan musuhmu. Tuhan, Raja Israel ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi pada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion. Jangan biarkan tanganmu melemah. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorak. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan menyingkirkan malapetaka darimu sehingga engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua penindasmu. Aku akan menyelamatkan yang lumpuh dan mengumpulkan yang tercerai-berai. Aku akan membuat mereka yang dipermalukan menjadi terpuji dan ternama di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Sebab aku akan membuat kamu menjadi ternama dan terpuji di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan matamu sendiri, firman Tuhan. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab firman Tuhan. Yang berbahagia yang mau mendengarkan, belajar, dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Maranatha. Ibu-ibu dan ayahku yang dikasihi Tuhan, bagian yang kita baca ini merupakan bagian dari janji Tuhan terhadap keselamatan, terhadap pemulihan Israel. Jadi kalau bicara tentang pemulihan, artinya ada sebuah kondisi yang tidak baik-baik saja. Ada kondisi yang kita katakan sakit, lalu kemudian karena pertolongan, karena obat,
karena intervensi dari Tuhan, maka terjadilah pemulihan. Terjadilah situasi yang tadinya terpuruk, yang tadinya lemah, yang tadinya di bawah penghukuman, sekarang beroleh kelegaan. Sesuatu yang lemah dikuatkanlah, yang sakit disembuh, pulih. Nah, disinilah maknanya orang merasakan, oh, ada sukacita, ada sesuatu yang lebih baik yang akan kelihatan di depan. Maka wajarlah kalau Nabi Zefanya ini, menarik nama dari Nabi Zefanya ini. Zefanya bisa diartikan tersembunyi, sebuah misteri, tetapi juga bisa diartikan Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberikan penyertaan, yang memberikan keamanan, ketenteraman. Dari namanya saja, Nabi ini mengisyaratkan bahwa hanya Tuhan, sang misteri itu, yang rahasia, tetapi ia mau peduli, ia mau menolong, memberikan keamanan, memberikan damai sejahtera itu. Bagaimana sih kondisinya pada saat Zefanya ini dipakai Tuhan, sehingga dikatakan ada pemulihan ini, ada sakit penyakitnya yang disingkirkan ini. Nah, ibu-ibu boleh membacanya dalam Zefanya 3 ini mulai dari ayat 1 saja. Itu ada gambaran. Gambaran yang terjadi dengan umat Tuhan pada masa itu. Apa yang terjadi? Diberi judul ini juga mengerikan sebenarnya. Hukuman atas Yerusalem. Yerusalem dikenal kota damai sejahtera. Sekarang diperingatkan oleh sang nabi ini akan ada hukuman. Jelas kalau Tuhan menyatakan akan ada penghukuman bukan tanpa sebab. Kita juga sebagai orang tua suka menghukum anak kita. Bagian dari pembelajaran tentu ya. Kalau zaman sekarang jangan main fisik lah, nggak bagus. Juga jangan pakai kata-kata yang negatif, kata-kata yang kotor, yang tidak mendidik. Tapi dijelaskan apa salahnya. Di sini juga Tuhan menjelaskan apa sebabnya mereka itu dihukum. Jadi bukan tanpa alasan hukuman itu terjadi. Alasannya jelas. Ayat pertama itu dikatakan sungguh celaka kota pemberontak dan najis, kota yang penuh penindasan itu. Ia tidak mau mendengarkan anjuran dan tidak mempedulikan teguran. Ia tidak percaya kepada Tuhan dan ia tidak datang kepada Allah. Bayangkan ya, kota damai sejahtera yang di sana itu ada bait Allah. Tempat orang bertemu dengan Tuhan. Namun kota ini telah menjadi sedemikian buruknya, pemberontak dan najis. Bukan kotanya, bangunannya, tetapi orang-orangnya yang dipaparkan di dalam ayat 3. Para pemukanya di sana adalah singa yang mengaum. Para hakimnya serigala malam yang tidak menyisakan apapun sampai pagi. Para nabinya adalah pengacau dan pengkhianat. Bagaimana mungkin? Nabi yang seharusnya
membawa pesan Allah, mengingatkan umat supaya jangan terus melakukan salah dan dosa. Ini sudah bobrok sedemikian rupa. Sudah dikatakan pengacau dan pengkhianat. Para pemukanya, pejabatnya, hakim dan lain sebagainya, mereka justru melakukan penindasan, melakukan ketidakadilan. Maka sangat wajar kalau Tuhan marah. Sangat wajar kalau Tuhan menghukum bangsa ini. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, Nabi Zefanya ini berkarya, oleh karena itulah mungkin juga tepat dalam arti yang pertama, Zefanya itu Allah menyembunyikan diri. Dia tidak mau melihat. Bahkan membiarkan bangsa itu untuk berhadapan dengan lawan yang hebat, yang bisa meluluhlantakan, menghabiskan bangsa Israel itu. Nah, jadi ini alasannya jelas. Diberitahu alasannya. Kenapa penghukuman itu terjadi. Memang semua nabi yang dipanggil Tuhan, dipersiapkan Tuhan dalam perjanjian lama, itu kalau kita lihat ada perannya, tugasnya itu jelas. Nabi akan hadir, akan muncul di tengah-tengah umat Tuhan ketika umat Tuhan menyeleweng. Ketika hidup mereka bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Coba ibu-ibu pelajari. Nabi-nabi yang ada, pasti mereka hadir itu untuk mengingatkan. Untuk bangsa itu berbalik kepada Allah. Tidak mengerjakan apa yang jahat di mata Tuhan. Satu peringatan tentang itu. Kedua, sang nabi akan mengingatkan kalau ini nggak digubris, peringatan ini nggak digubris, maka yang terjadi nanti akan ada hukuman Tuhan. Tuhan akan menghukum bangsa itu. Entah melalui wabah sakit penyakit, entah melalui bencana alam, entah melalui bangsa lain yang menyerang, menjajah umat Tuhan ini. Ada banyak cara Tuhan menghadirkan penghukuman itu. Kita ingat Sodom dan Gomora. Tuhan menghukum bangsa itu bukan dengan serangan, tetapi dengan, guru sekolah minggu mesti tahu, dengan api, dengan apa yang membakar. Mungkin pada saat itu seperti bencana. Lalu zaman Nuh, hukuman itu terjadi melalui air bah. Nah, zaman Israel, zaman kerajaan ini, Tuhan memakai bangsa lain, bangsa asing, sebagai alat di tangan Tuhan untuk menghukum bangsa itu. Jadi kalau kita lihat dalam sebuah sisi atau sisi yang lain, penghukuman yang terjadi sebenarnya bukan karena Tuhan membenci. Bukan Tuhan benci pada umat itu. Sama kan, kalau kita punya anak kita bandel, kita menegur, kita mengajarnya, kan bukan karena kita benci, tetapi karena kita sayang. Sayang supaya anak kita ke depannya jangan celaka, jangan menanggung akibat yang buruk yang tidak bakalan bisa ditanggungnya. Maka kita mengajar, mendidik. Bahkan Ibrani 12 itu mencatat,
setiap ayah, setiap anak yang dihajar oleh ayahnya itu adalah karena sang ayah ini mencintai. Karena bukan anak-anak sembarangan. Umat Tuhan dihajar oleh Tuhan, diingatkan, diberi penghukuman. Ini juga dalam kerangka kasih, supaya umat itu tidak binasa. Nah, ini kan sangat tergantung pada kondisi orang yang diingatkannya, bangsa Israel itu. Apakah peringatan-peringatan itu diindahkan, diterima sebagai sesuatu yang positif, yang baik untuk hidup yang lebih baik, atau diabaikan saja? Nah, pada zaman Nabi Zefanya ini, beruntunglah pada saat itu Raja Yosia mengajak seluruh masyarakatnya, orang-orangnya untuk kembali kepada Tuhan. Ini mirip-mirip lah seperti Raja kota Niniwe, di mana Yunus masuk ke sana, lalu kemudian Yunus menceritakan, memberitahukan pesan dari Tuhan tentang akan terjadinya malapetaka kalau kota Niniwe tidak bertobat. Lalu raja itu mengumumkan pada semua rakyatnya untuk berkabung, untuk berpuasa. Di Alkitab itu menarik nih kota Niniwe. Tidak ada bangsa lain yang menyatakan pertobatan, sampai hewan pun harus puasa, sampai hewan pun juga harus diajak bertobat. Nah, kurang lebih Yosia ini, raja di sana, mengajak rakyatnya untuk itu. Ayo kembali kepada Tuhan. Bangun kembali mezbah Tuhan. Bangun lagi bait suci yang sudah dicemarkan, yang sudah dimasukkan patung berhala dan orang menyembah di situ. Beres-beres. Nah, disinilah sebetulnya makna sukacita itu. Di mana ketika mereka mendengar suara Tuhan, berbalik bertobat dari cara hidup yang lama, lalu disitulah Tuhan menyingkirkan segala malapetaka, segala penghukuman itu. Umat itu boleh bersukacita. Maka tidak salah kalau Zefanya mengatakan, mengajak kepada Putri Sion. Putri Sion yang dimaksud adalah penduduk Yerusalem pada saat itu. Bersorak-soraklah, hai Putri Sion, hai penduduk Yerusalem, hai umat Allah. Bersorak-soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan bersukarialah dengan segenap hati. Mengapa? Ya, sebabnya ayat 15 jelas, Tuhan telah menyingkirkan hukumanmu, Ia telah mengenyahkan musuh. Jadi inilah rupanya yang membuat umat itu boleh bersukacita, boleh bergembira. Dalam bahasa Yunani, sukacita itu disebut kara. Kara itu adalah sukacita yang mendasar, yang mendalam, yang tidak hanya kelihatan bahwa orang itu ketawa, gembira, pesta, bukan itu. Tetapi ada di dalam kedalaman hati yang merasakan cinta kasih Tuhan, yang merasakan kemurahan Tuhan. Bahwa hukuman yang harusnya terjadi sekarang sudah disingkirkan. Maka umat bersukacita. Ini kita pun diajak untuk itu. Dosa-dosa kita bukankah sudah ditebus oleh Kristus? Hanya umat yang menyambut karya Tuhan itu. Kalau zaman Zefanya hanya mereka yang menyambut dengan sukacita, lalu berbenah diri, mengkoreksi hidupnya, maka ia akan mengalami
sukacita. Kita di dalam Kristus pun demikian. Hanya orang yang mau menanggapi karya Kristus penebusannya itu, maka kita menjadi orang-orang yang bersukacita. Bersukacita dengan sukacita yang mendalam, yang mendasar. Karena hidup kita punya pengharapan di masa depan. Meskipun keadaan sulit, keadaan susah yang kita hadapi sekarang, kita boleh mengatakan ini bukan hukuman Tuhan. Tapi inilah cara kita menjadi dewasa, menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti baik tentang kehidupan. Maka menjadi orang percaya itu tidak akan kita mengalami putus asa, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Nah, seberapa dalam kita menyambut karya Kristus itu akan berbuah pada pertobatan. Jadi bukan kita bertobat dulu lalu kemudian Tuhan baik pada kita. Tapi Tuhan sudah menyediakan dulu penebusan di dalam Kristus. Sudah terlebih dahulu kalau menurut Jepanya menyingkirkan sakit penyakit kita. Maka disitulah kita merespon, menanggapi dengan hidup yang baik. Jadi ketika kita hidup di dalam Kristus, dosa saya diampuni, saya tidak lagi dihukum, tapi saya beroleh kasih karunia. Maka sekarang hidup saya harus berubah. Hidup saya harus lebih baik. Hidup saya harus memuliakan Tuhan. Jangan sama aja. Sebelum kita mengaku percaya, sebelum kita kenal Kristus, hidup kita kacau balau. Hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Sebelum kita mengenal Kristus, ucapan kita mungkin tajam menyakiti orang. Pikiran kita selalu memikirkan bagaimana keuntungan untuk diri sendiri. Hati kita selalu ingin dipuaskan dengan kepuasan duniawi. Telinga kita tidak tahan untuk mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain. Kepahitan menumpuk di hati kita. Dendam terus ada. Nah, mestinya kalau kita sudah mengenal Kristus, ini kan kita buang. Karena kita tahu ini bukan sumber sukacita, ini sumber sakit penyakit. Lalu kita ganti dengan manusia yang senantiasa setiap saat, setiap hari mengucap syukur kepada Tuhan. Bangun pagi apa yang kita lakukan? Apakah kita berpikir, aduh pagi lagi nih, gue harus masak lagi, nyiapin untuk suami, untuk anak. Hari berganti hari, begitu. Apakah setiap pagi kita mulai dengan terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Ini awal sukacita yang tak pernah absen. Gimana mungkin kita mau bersukacita sepanjang hari kalau bangun pagi saja kita sudah mulainya dengan gerutu. Lalu kita akan terus menjalani hari melewati. Hidup ini pilihan. Ada banyak alasan betul untuk mengeluh. Untuk kita berkeluh kesah. Untuk kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak sesuai firman Tuhan. Tapi kan ada banyak juga alasan untuk kita bersyukur. Bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Nah, kuncinya kita bersukacita awali juga dengan syukur. Dengan bersyukur kepada Tuhan itu akan menolong kita sepanjang hari. Nanti kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Sekali lagi, ini bukan meniadakan
kesedihan. Bukan meniadakan pergumulan, tidak. Tetapi dalam hal yang mendasar kita sudah dibekali. Jangan khawatir engkau mengalami kepahitan hari ini, kesedihan hari ini. Sukacitamu karena Tuhan sudah mengampunimu, menebus dosamu jauh lebih besar ketimbang hari ini, pergumulan saat ini. Maka Paulus pernah mengatakan bahwa penderitaan yang terjadi zaman sekarang ini itu tidak seberapa nantinya dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau bersukacita, sadarilah bahwa Tuhan sudah memberi yang terbaik, menebus dosa kita di dalam Kristus. Kita harus mengucap syukur, memuji Tuhan, dan pertobatan itu akan jalan dengan sendiri. Kita akan memuliakan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Biarlah ini bukan hanya terjadi di sini di ruang ibadah, tapi dalam keseharian hidup kita. Bersukacitalah karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.